Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih membahas soal-soal tentang pendugaan model tidak berpangkat penuh, khususnya tentang estimability. Kita akan bahas soal nomor 2. Misalkan suatu percobaan rancangan acak lengkap faktor tunggal dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. Pertanyaan pertama, tuliskan model linear dalam bentuk matriks beserta cara memperolehnya. Jadi pertanyaan ini nih hampir selalu ditanyakan dalam soal model linear. Karena itu teman-teman pastikan bisa menghafal atau paham matriks rancangan untuk setiap model rancangannya. Jadi seperti biasa ini model linearnya ya, model linear untuk rancangan acak lengkap faktor tunggal dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. Berarti perlakuannya 2, I-nya 1-2, ulangannya 3, berarti J-nya 1-3 ya untuk model yang ini. Jika dijabarkan persamaan ini menjadi persamaan untuk setiap pengamatan, diperolehlah begini. Y11, Y12, Y13 ini untuk perlakuan 1, berarti I-nya sama dengan 1 ya. Dan ini untuk perlakuan yang kedua, I-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan karena ada 2 perlakuan, berarti kita punya tau 1 dan tau 2. Kemudian ditambah mu, sehingga vektor beta itu isinya adalah mu, tau 1, tau 2, begitu. Ya kan? Nah, jadi seperti ini ya. Dibawa ke bentuk matriks menjadi seperti ini. Ini adalah Y-nya, ini X-nya, ini betanya, ini epsilonnya. Pertanyaan berikutnya, tunjukkan apakah vektor beta estimable. Jangan lupa ya, kalau vektor ini di bold, kalau skalar tidak usah di bold, begitu. Nah, sekarang kita cek melalui teorema. Vektor beta dikatakan estimable jika setiap elemen dalam vektor beta adalah estimable. Itu setiap elemen, berarti kalau ada satu elemen yang tidak estimable, untuk beta I tidak estimable, maka vektor beta itu sudah tidak estimable, gitu kan logikanya. Kemudian bagaimana mengecek estimability dari T aksen beta itu? Nah, menggunakan teorema T aksen beta estimable jika dan hanya jika T aksen X aksen X conditional inverse X aksen X sama dengan T aksen, di mana X aksen X conditional inverse adalah matriks kebalikan umum dari X aksen X dan T adalah vektor konstanta. Nah, pertama berarti kita menentukan dulu matriks perkalian ini ya, gitu. Nah, ini dikalikan dulu. Kita tahu salah satu matriks kebalikan umum untuk rancangan ini adalah yang ini ya. Jadi tadi kita punya X-nya adalah 111 111 111 000 000 gini, sehingga menghasilkan X aksen X-nya adalah yang ini 633 330 303 gitu ya. Matriks kebalikan umum telah dibahas pada video latihan sebelumnya. Jadi untuk lebih detail silahkan melihat video tersebut untuk mengetahui bagaimana cara menentukan matriks kebalikan umum. Di sini misalnya kita ambil minor yang di sudut kanan bawah, ini minor yang sangat familiar, sering digunakan. Ini sebagai matriks M-nya ya, matriks minornya. Lalu ini diinverskan, kemudian ditranspos, dimasukin ke sini, elemen dia yang lainnya dibuat 0, sehingga diperolehlah salah satu matriks kebalikan umum untuk minor yang ini adalah seperti ini. Oke. Kemudian ini dikalikan ke matriks X, diperolehlah hasil seperti ini. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita akan mengecek atau memeriksa apakah elemen-elemen beta ini estimable ya. Jadi diketahui vektor beta itu adalah mu, tau 1, tau 2. Sekarang akan kita periksa estimability dari elemen-elemen beta tersebut menggunakan teorema. Kemudian kita akan merubah bentuk si elemen-elemen beta ini menjadi bentuk T aksen beta gitu ya. Nah, pertama kita ambil mu. Mu kalau kita rubah menjadi T aksen beta adalah menghasilkan vektor T aksen
100 ya. Ini dikalikan ke vektor beta, hasilnya adalah mu. Oke, sehingga kita punya T-nya ini. Nah, T aksen beta ini estimable jika dan hanya jika kondisi T aksen dikali X aksen conditional inverse kali X aksen X sama dengan T aksen, ya kan? Tentu kita harus mencari dulu yang ini, yang sebelah kiri. Nah, dari ruas sebelah kiri kita hitung, diperolehlah hasilnya adalah 000. Ternyata ini tidak sama dengan 100. Ini ternyata tidak sama dengan vektor T untuk fungsi pertama, yaitu mu. Oke, karena T aksen X aksen X conditional inverse X aksen X dengan T yang ini 100 ini tidak sama dengan T aksen, maka kita simpulkan bahwa mu tidak estimable. Begitu. Sebenarnya kita sudah tahu nih, satu elemen beta itu tidak estimable. Berarti kita sudah bisa sebenarnya simpulkan bahwa beta tidak estimable. Namun untuk lebih meyakinkan, kita cek juga satu-satu. Yang tahu satu itu seperti apa sih? Yang tahu dua juga seperti apa? Estimable atau tidak gitu ya. Nah, mari kita cek kembali untuk tahu satu dan tahu dua. Nih, untuk tahu dua diperolehlah vektor T-nya adalah 010 ya. Ini. Kemudian kita akan jabarkan dulu yang ini untuk T yang baru, yaitu 010 menjadi ini. Hasilnya ternyata dia tidak sama dengan T aksennya juga. Gitu. Nah, dengan demikian tau 1 juga tidak estimable. Yang ketiga, tau 2 menghasilkan vektor T 001 seperti ini. Ya, jadi T-nya ini. Kemudian kita periksa T aksen X aksen X conditional inverse X aksen X-nya menghasilkan 101. Nah, ini juga tidak sama dengan vektor T-nya untuk tau 2 gitu ya. Ini tidak sama. Dengan demikian, tau 2 juga tidak estimable. Jadi, dari penelusuran kita terhadap mu, tau 1 dan tau 2, kita dapat simpulkan karena elemen-elemen vektor beta tidak estimable, maka dapat disimpulkan bahwa beta tidak estimable. Oke. Sekarang kita bahas soal yang C. Jadi dari matrik rancangan X, misalkan kita notasikan X-nya itu menjadi vektor-vektor baris ya. Tapi ini vektor barisnya dinotasikan enggak transpose ya. Nggak pakai notasi transpose. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Matriks X tadi kan isinya adalah 1 1 1 1 1 1 1, kemudian 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 seperti ini. Kemudian yang dimaksud dengan vektor X1 sampai dengan X6 adalah yang ini. Ini sebagai X1. Nah, kalau ditulis tangan vektor X itu harus ada garis bawahnya. Ini sebagai X2, ini X3 dan seterusnya. Karena X1, X2, X3 ini kan sama 110. Kemudian X4 sampai X6 juga sama 101. Maka kita cukup ngambil baris pertama dan baris keempat dari matriks X ini gitu. Jadi kita misalkan T-nya itu T1 aksen yang isinya adalah vektor X1 dan T2 aksen isinya vektor X4. Jadi di sini maksudnya T1 aksen itu adalah 110 dan ini T1 ya. T2 aksen adalah 101 gitu. Jadi kalau kita punya T-nya seperti ini 110 dan 101, maka T aksen I beta itu estimable untuk setiap I. Nah, jadi yang ini maksudnya adalah T1 aksen beta estimable, kemudian T2 aksen beta
juga estimable. Berikut ada 3 penduga bagi beta yang memenuhi T aksen beta estimable tadi, yaitu B1 4-2A, B2-nya 0B3, B3-nya C0D gitu ya. Nah, ingat kembali bahwa penduga beta itu tidak unik ya kan? Jadi kita bisa dapatkan banyak penduga beta. Nah, di sini misalkan ada 3 penduga beta yang memenuhi kondisi T aksen I beta estimable. Untuk T aksen I adalah 110 dan 101 alias merupakan baris-baris matriks X. Nah, sekarang tentukan nilai A, B, C, dan D gitu. Nah, caranya adalah dengan berpatokan pada dalil yang ini. Jadi, T aksen B itu unik meskipun B-nya tidak unik, ya kan? Nah, jadi karena kita punya 2 buah vektor T ya, dari soal ini kita dapatkan T-nya yang pertama 110 ini, kemudian yang kedua 101 yang ini. Jadi kita bisa spesifikkan lagi, karena T aksen B unik, maka T1 aksen B1 sama dengan T1 aksen B2 sama dengan T1 aksen B3 gitu kan. Nah, sekarang kita akan jabarkan persamaan ini untuk bisa mendapatkan elemen dari vektor B yang belum diketahui ya. Ini, yang ini ya, A, B, C, D. Oke, jadi ini T1 aksen B1 itu adalah T1 aksennya tadi adalah 110, B1-nya dimasukkan yang ini, kemudian ini juga T1 aksennya masukin B2-nya ini, kemudian yang ini masukkan B3-nya di sini, sehingga kita peroleh, coba kalau ini dikalikan ya, 1 dikali 4, 4 ditambah 1 kali min 2, 0 dikali A0, berarti 4 min 2 hasilnya adalah 2. Untuk yang sebelah kiri persamaan menghasilkan nilai 2. Kemudian untuk yang di tengah 1 kali 0, 0, 1 kali B jadi B, 0 dikali 3, 0, berarti diperolehlah B. Kemudian yang terakhir 1 kali C, 1 kali 0, 0, 0 kali D, 0, dapatlah C. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai B itu 2, C-nya juga nilainya 2, begitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan T yang kedua ya. Kita punya T yang kedua yaitu 101 ya. Karena T aksen B unik, maka juga terpenuhi T aksen 2B1 sama dengan T aksen 2B2 sama dengan T aksen 2B3. Nah, kita akan jabarkan ternyata yang di sini menghasilkan 4 plus A. Kemudian yang di tengah menghasilkan 3. Kemudian yang terakhir menghasilkan C plus D ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan persamaan 4 plus A sama dengan 3 ya, ini yang pertama, sehingga diperolehlah A-nya sama dengan min 1. Kemudian yang kedua C plus D sama dengan 3. Sementara kita tadi dari jawaban sebelumnya, dari sini kita sudah dapatkan B-nya 2, C-nya 2 gitu kan. Nah, jadi C-nya 2 ditambah dengan D sama dengan 3 sehingga D-nya sama dengan 1. Oke, jadi kita udah dapat A-nya min 1, D-nya sama dengan 1, kemudian dari jawaban sebelumnya B-nya 2 dan C-nya 2 ya. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, sampai di sini bisa diikutin. Silahkan direnungi, diulang kembali, di pause, minum-minum dulu gitu, agar memudahkan menyerap apa yang dibahas pada soal ini. Kita lanjutkan pertanyaan yang D. Dengan menggunakan penduga beta pada poin C, tentukan X aksen Y. Tentu saja sebenarnya kita bisa hanya menggunakan satu nilai B saja, misalnya B1 saja, atau B2 saja, atau B3 saja ya. Nah, namun kita coba cek menggunakan ketiga nilai B ini apakah hasilnya memang benar-benar sama gitu ya. Oke, nah sekarang untuk yang B1 kita masukkan X aksen X kali B1 di sini, X aksen X B1 sama dengan X aksen Y ya. Sehingga di sini maksudnya X aksen X adalah, sehingga kita bisa langsung dapatkan X aksen Y adalah X aksen X dikali dengan B1. Dimana B1-nya adalah 4 min 2A, A-nya adalah min 1, masukkan ke sini, jadi vektor B-nya menjadi ini ya. Nah, ternyata diperolehlah hasil 15, 6, 9. Itu menggunakan B1. Dan dengan cara yang sama,
Untuk B2 juga diperoleh hasil 1569, untuk B3 juga 1569 ya. Nah, jadi X aksen Y-nya memang sama untuk ketiga nilai B. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan ini bisa diikuti? Alhamdulillah, pembahasan latihan soal tentang estimability untuk hari ini telah selesai. Silakan teman-teman berlatih untuk soal-soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.